Singkawang merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Di sini, berbagai agama dan budaya hidup berdampingan dalam harmoni. Mari kita jelajahi dua tempat ibadah Yang menjadi simbol kerukunan di Kota Singkawang. Halo teman-teman semuanya, sekarang kami berada di Gereja Santapan Rohani Indonesia yang berada di Jalan Kalimantan nomor 9, tepat berada di depan TK Betel. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa aja sih isi dalam gereja, yuk ikut kami. Gereja Santapan Rohani Indonesia. Gereja ini memiliki bangunan yang besar dengan menara yang menjulang tinggi. Arsitektur yang bervariasi dari gaya romanik hingga modern. Interior yang indah dengan dekorasi lukisan dan tulisan yang bertuliskan ke seluruh dunia beritakan Injil. Maknanya, penyebaran Injil ke seluruh dunia memberikan pesan kasih sayang dan mengajak orang untuk mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Di dalam gereja terdapat altar sebagai pusat peribadatan dan kursi atau bangku untuk jemaat. Gereja bagi umat Kristen bukanlah gedung, tetapi gereja adalah orangnya. Gedung hanyalah tempat untuk ibadah. Dari asal kata gereja, yaitu orang yang percaya akan Yesus Kristus. Nah, untuk aktivitas yang biasa dilakukan di gereja yaitu nyanyian pujian dan musik, pembacaan Alkitab, perayaan hari raya keagamaan, serta misa atau ibadah dan doa serta refleksi. Ada satu firman Tuhan yang diajarkan di dalam Bible itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ukuran mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Jadi nilai toleransi di dalam kekristenan itu tinggi sekali. Jadi mengasihi orang lain tanpa membedakan suku, budaya apapun, latar belakang apapun. Jadi awalnya itu gereja ini dulu sebelumnya ada di Jalan Nusantara dulu ya. Nah, tapi di sekitar tahun 55 atau 67 tahun yang lalu lah, jadi pindah di sini di Kalimantan. Nah, dulu kelenteng di sebelah itu sangat kecil. Jadi mungkin di sebelah sana hanya kecil sekali. Jadi setelah Presiden Gus Dur naik ya, jadi dia kan bapak pluralisme ya. Nah, baru kemudian dia sangat menghargai perbedaan ya, khususnya antar umat beragama. Dan kemudian kelenteng juga dibangun, gereja ini juga dibangun. Jadi ya dari saat itulah pendampingan sampai sekarang. Secara menyeluruh sih nggak ada masalah ya, jadi masing-masing kita juga saling menghargai. Kalau ada acara di sini juga mereka hargai, mereka juga ada acara saling menghargai. Nggak ada bentrok apapun sih. Jadi itu kan dimulai dari diri kita. Segala sesuatu itu mulai dari diri kita, termasuk menjalin kerukunan. Nah, kalau dari diri kita melihat orang lain adalah sesama anak bangsa, kita nggak mungkin kan memusuhi, kita sama-sama anak bangsa kan. Tapi kalau kita melihat orang lain adalah bukan sesama anak bangsa, itu udah beda reaksinya. Nah, atau kalau misalnya melihat seperti tadi ajaran saya katakan ya, jadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita melihat orang lain itu layak dikasih seperti sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, apakah kemudian kita melakukan sesuatu yang bersifat membenci, bersifat sesuatu yang buruk? Harusnya tidak. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa aja isi dalam gereja dan bagaimana agama Kristen mengajari kita mengenai toleransi dan keberagaman agama yang ada di Singkawang. Waktunya kita pergi ke teman saya.
Dan saya sekarang berada di Kelenteng Futeci di Jalan Kalimantan nomor 9, tepatnya di samping Gereja Santapan Rohani Indonesia. Nah, kalian pasti penasaran, apa saja sih isi yang ada di dalam kelenteng ini? Mari ikut saya. Kelenteng Futeci. Kelenteng ini sudah berdiri sekitar ratusan tahun yang lalu. Kelenteng ini memiliki atap yang melengkung berwarna merah yang bermakna kebahagiaan dan keuntungan. Dengan dinding yang berornamen ukiran relief dan lukisan yang menggambarkan mitologi dan legenda Tionghoa. Di depan kelenteng ini juga terdapat simbol-simbol Sio, yaitu siklus 12 tahun yang diwakili oleh 12 hewan. Patung yang berada di dalam kelenteng ini dikirim langsung dari Tiongkok ke teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin tahu, pada posisi di tengah yaitu dewa tertinggi. Di sampingnya sebelah kanan yaitu dewa rezeki, yang di sebelah kiri yaitu dewa prajurit atau dewa jenderal. Nah, pada bagian kelenteng lainnya terdapat tempat yang digunakan untuk meletakkan patung dewa-dewa yang disebut altar utama. Kemudian ada aula utama atau dasyong baudia untuk tempat persembahan. Dan ada ruang doa atau sifeng untuk tempat berdoa. Aktivitas pada umumnya yang biasa dilakukan di kelenteng ini seperti persembahan kepada dewa-dewa, upacara keagamaan seperti Tahun Baru Imlek, dan kegiatan budaya seperti pertunjukan barongsai. Kemudian ada doa dan meditasi. Nah, kebetulan saat kami melakukan observasi dan wawancara, kelenteng ini sedang melakukan ibadah rutin yang dilakukan setiap pagi loh teman-teman. Kegiatan yang dilakukan pertama yaitu menuangkan minyak pada tempat kecil dan besar di kelenteng dengan anggapan supaya jalan hidupnya selalu diterangi dan jika sedang mengalami kesulitan akan tetap ada jalan keluarnya. Lalu membakar dupa sebagai persembahan kepada dewa-dewa dan leluhur. Dilanjutkan menancapkan dupa yaitu sebagai cara untuk menghormati dewa-dewa. Kemudian dilanjut dengan memukul gendang dan membunyikan lonceng sebagai tanda undang atau pemberitahuan untuk kegiatan ibadah atau acara di kelenteng. Bagi umat Konghucu, kelenteng merupakan tempat yang suci dan tempat untuk mengutarakan harapan, doa, memohon sujud kepada Yang Maha Kuasa yaitu para dewa dan leluhur agar kita terlancar dan doa kita dikabulkan. Ajaran Konghucu untuk bertoleransi antar umat beragama, ya saling membantu, ya mempunyai rasa cinta kasih sama manusia, ya terus melakukan hal-hal sosial, ya terus memberikan bantuan, ya kalau ada yang memerlukan. Kalau waktu ibadah bersamaan itu biasa dia 1 tahun 1 kali pas pergantian tahun. Ya, kita juga adakan ya dia bersamaan gereja, ada umatnya di tempat kelenteng juga ada umatnya sama-sama. Ya, ada ritual keagamaan. Ya, ada suatu kegiatan agama yang bersamaan. Pergantian tahun biasa dia. Kegiatan-kegiatan biasa kita pinjam dari pihak gereja, begitu juga sebaliknya. Itu merupakan perwujudan suatu perwujudan toleransi beragama antara gereja dengan vihara atau kelenteng. Kalau mereka memerlukan tempat, kita juga pinjamkan, ya saling menukar. Ya kalau mereka ada acara apa, mereka juga undang kita ke sebelah hadiri acara mereka. Misalnya acara Natal biasa dipanggil, ada undangannya, kita dipanggil juga. Kalau kita di sini ulang tahun Pekong atau vihara, kita juga panggil mereka ke sini, ya saling tukar gitu, ada sikap toleransinya. Nah, teman-teman sudah tahu kan tentang kelenteng Futeci ini? Mari kita dengar kesimpulan dari 2 tempat ibadah ini. Keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan kita.
Gereja dan kelenteng yang berdampingan menjadi simbol nyata toleransi dan harmoni di Indonesia, di mana perbedaan keyakinan tidak menghalangi kehidupan sosial yang rukun. Contoh konkret ini menunjukkan bahwa saling menghormati, menghargai, dan memahami perbedaan adalah kunci membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan sejahtera. Dalam wawancara yang kami lakukan, tidak ada sejarah yang begitu spesifik saat pembangunan kedua tempat ibadah ini. Hanya saja vihara dan kelenteng berdiri lebih dahulu ketimbang gereja. Jadi, untuk teman-teman semuanya, mari kita terus menjaga dan merawat semangat kebersamaan ini. Karena pada hakikatnya, keragaman bukanlah pemisah, melainkan jembatan yang menghubungkan kita dalam ikatan kemanusiaan yang lebih kuat.